social distancing, podcast social distancing. Iya, padahal kita lagi musuhan doang ya, Sal. Hey guys, what up? Welcome back to my channel. Welcome to another session of Ngomel, Ngobrol with Amel. Ngomel, Ngobrol with Amel. Hari ini bintang tamu saya spesial banget, yaitu Sal Priadi. Salah, bukan. Sal apa nih, Bu? Sal Shevita Adriani Kirain aja. Sal Hermes. Enggak ya? Mau dong, aku Apa ulang. kabar? Kita mau ulang tahun ya? Oh iya benar. Saya 25 Juli, Bu, 18 Agustus. Parah banget, 12 Agustus. Mbak, kita udah kenal berapa tahun? Dewe kita kayak, oh my god, lo Lama tau gak banget. sih? Lo inget gak pas konser Jessie J? Lo Ingat, nyapa emak gue kayak, ingat. halo tante, aku Masih kecil Salsa. banget. Iya kan? Kecewa Terus, gak sih nonton Jessie J? Gue kecewa sih. kenapa? Gak apa-apa, gak jadi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa ya, Sal? Apa aja deh, kan gue bintang Iya, tamu, bener. aku ikut aja. Oh iya, by Kamu the ngobrol way, apa aja aku jawab. Selamat ya kepada Salsabila Adriani, baru mengeluarkan single terbaru. Sama lu, jangan. Sama gue. Mantap banget, tolong didengerin ya. Judulnya apa? Lebaran Rindu. Mantap. Coba kali kita kasih kayak, Boleh. Lebaran telah usai. Sambut bahagia walaupun di rumah saja. Mantap. Jangan pergi dulu Di rumah dahulu. walau tetap ibadah nomor satu. Mantap. Walau kondisi tak memungkinkan, Tuhan Tuhan mohon mohon ridokan. ridokan. Ya seperti itulah. Jadi tolong didengerin aja guys. Jadi pas kemarin tuh kita didadakan ya soalnya sebenarnya ya, suruh bikin lagu. Terus kayak ya udah deh. Nggak, So fun. sebenarnya sih emang setiap tahun tuh kantor kita bikin lagu lebaran Iya, ya. bener. Cuman di tahun ini aku sama Amel. Mungkin tahun depan Mungkin tahun depan Salsa sama Kak Kimi. sebenarnya ada bantuan dari Kavin dan Kak Ucup juga ya masuk ke di video klip Bener. kita, juga sama Koko, bapak-bapak security dan keluarganya Kapika. Bener. Jadi kita Semua berterima kasih banyak banget sih. untuk yang sudah support video klip Iya. kita. Karena kan memang lebaran tahun ini tuh agak berbeda ya soalnya. Seperti itulah intinya. By the way, di video klip kita juga ada dokter yang lagi di rumah sakit. Bener, Itu nah adalah adiknya Kapika. Bener. Jadi terima kasih banyak kakak sudah Iya. membantu kita. Terima Semoga kasih sehat juga selalu. untuk para pejuang Pejuang. para medis pejuang pandemik di luar sana. Terima kasih. Benar. Selamat ya Sal. Apalagi Ya udah selamat aja dulu. lagi, Deng. Dengar-dengar katanya ada mau single lain nih selain itu tuh. Oh iya, alhamdulillah. Single tentang apa tuh kalau boleh tahu? Spoiler dikit kali ya. Jadi tuh judulnya Lyrics, guys. Ini perdana loh, belum pernah diomongin. Judulnya lirik. Judulnya Lyric. Lirik atau lirik? Lyrics, judulnya Lyrics. Lyrics. Bukan lirik. Bukan Oh, lirikan lyrics. mata, lyrics lagu gitu. Oh, pakai bahasa Inggris. Enggak pakai bahasa Indonesia. Tapi lirik pakai S. Pakai CS. Lyrics. Tapi pakai bahasa X, Indonesia. pakai X. Lyrics. 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 Itu lagu tentang apa? Tentang bikin lirik. Missing lirik, tau gak sih acara di Trans TV dulu? Missing Nah, lirik. jadi itu ceritanya tentang, sebenarnya menurut gue relate sih sama anak-anak muda zaman sekarang, dimana yang kayak cowoknya tuh enggak, gue nggak tahu sih, gue nggak mau ngejar cowok juga. Gimana? Boleh tarik, seru banget nih kayak Boleh tarik. banget. Nah, No manner hari ini ya, kita bebas. jadi tuh ceritanya tuh dimana kayak lo tau kan cewek-cewek bucin zaman sekarang tuh yang kayak, duh gue tahu cowok gue tuh brengsek banget, tapi gue tuh nggak mau ninggalin gitu, karena gue sayang. Kayak gue sering banget tanya sama temen gue yang punya pacar kurang ajar lah, atau maksudnya tidak worth it untuk teman-teman gue yang cantik menurut gue. Terus gue bilang sama dia, apa sih yang bikin lo bertahan? Ya karena gue sayang, Sal. Gue benci banget tau gak sih dengan alibi sayang gitu. Jadi tuh intinya kayak, duh gue pengen pergi tapi gue nggak bisa pergi gitu, tapi gue pengen di sini juga, gue capek disakitin gitu. Jadi dia berusaha menyampaikan, ya kalau seandainya lo masih mau di sini ya tapi baik, tapi kalau seandainya lo masih nyakitin mendingan lo pergi aja gitu. Tapi ya gue I cannot relate karena saya juga gak punya cowok. Ya. Tapi ya, Sal, apa sih inspirasi ini? Kali ini lo yang bikin liriknya atau? Enggak sih, kebetulan ini sama Kapika. Wow. Tapi ya cool. bakal ada soon lagu yang gue tulis. Beneran. Keren banget sih, gokil. Perdana. Tapi Salsa ini emang akhir-akhir ini lagi rajin banget, kayak puitis banget.
Sebenarnya bukan akhir-akhir ini sih Mel, dari dulu emang gue suka nulis. Tapi memang tidak dipublish. Iya, jadi sebenarnya nulis gue juga gue bukan bisa kayak orang yang nulis novel gitu loh. Gue nggak bisa yang kayak bikin cerita gitu, bikin novel tuh gue nggak bisa. Tapi gue lebih suka kayak nulis poem. Jadi gue tuh bahasa gue tuh sebenarnya gue punya diary sampai sekarang. Tapi diary-nya tuh bukan yang kayak Dear Diary, hari ini aku capek banget nih ngampus, nggak gitu. Tapi lebih yang kayak apa yang gue rasain gue tulis di situ, apa yang terus abis itu kalau seandainya gue bikin musikalisasi, gue tuh udah punya beberapa kata-kata gitu loh di notes gue tuh sering banget yang kayak lagi naik pesawat nih, misalnya gue baca buku, terus gue kan suka baca buku poem kan, terus gue kalau lagi naik pesawat, terus gue menurut gue ini kata-katanya bagus, terus gue line gitu, terus abis itu gue tulis kayak, tapi nggak gue tulis jiplak, ngerti nggak sih? Oh ya, gue ngerti. Maksudnya Tapi inspired by one kayak thing. gitu. Lo udah baca ini belum? Bukunya Lang Live yang Sea of Strangers. Udah tapi belum habis. Wah, aku belum habis. Jangan di spoiler. Punya. Punya. Oh ya, baru pengen bilang kayak mau gue pinjemin. Biru kan nama bukunya. Iya benar. Kebetulan saya cuma punya satu buku itu doang. yang tentang poem and everything. Milk and Honey pasti udah baca. Enggak, belum. Tapi gue suka banget, maksudnya kayak beberapa kali lihat punya temen baca-baca iseng doang gitu. Karena ringan buat dibaca, tapi kalau karena gue suka ngebedahnya kali ya. Gue tuh suka kayak gue baca nih, terus gue mikir maksudnya dia nulis ini tuh apa gitu. Jadi artinya dia you really apa. get into it gitu ya. Wow. Tapi iya kelihatan beda banget kan. Maksudnya kayak Salsa nih orang yang baca buku tapi bukunya ini kayak kata-katanya puitis gitu-gitu. Kalau gue tuh baca buku Diary of Wimpy Kid, ibu tahu nggak? Iya, Itu gue nonton kok di Instagram lo apa book review. Bang. Iya, gue tuh bukan tipe orang, mungkin gue ngerasa gini ya, gue setiap hari, maksudnya setiap hal di luar rutinitas gue kayak misalnya belajar atau kayak syuting gitu-gitu, I always find something funny aja gitu. Misalnya kayak nonton series pun gue jarang banget tuh yang nonton kayak Peaky Blinders, Narcos gitu-gitu. Gue selalu nontonnya The Office, yang mana lawakan ya kan. Terus kalau gue nonton baca buku pun maunya yang kayak buku lawakan-lawakan gitu, karena dulu tuh sebenarnya baca buku tuh turunan gitu loh. Nyokap gue tuh bisa baca kayak 1.500 halaman 2 hari. wow. Dan dulu gue juga suka banget baca KKPK, tau gak lo? Kecil punya karya. Udah baca belum yang Amalia punya gue itu? Asli? Aduh ya Allah. Nah gue tuh dulu suka banget, Mel, setiap gue ke Gramet gue selalu beli KKPK. Nah semenjak gue gede gue gak begitu suka baca novel. Maksudnya kayak teman-teman gue suka tuh baca novel misteri gitu-gitu. Gue tuh sakit pala, ngerti gak sih? Karena kebanyakan kata-katanya tuh kecil-kecil, jadi gue gak suka kayak gitu sih. Dan gue pernah berusaha baca The Diary of Wimpy Kid itu, tapi pasti gue gak enjoy, kayak apa sih, cringe gitu ya. Kalau gue suka banget karena kayak baca diary punya orang lain gitu, tapi kayak lucu. Satu-satunya buku yang menurut gue agak kata-katanya tinggi dan bahasa Indonesia yang gue baca Dilan, Bu. Gue gak baca lagi Dilan. Gue baca Gue baca Dilan 1, terus gue mau lanjutin Dilan 2, udah gue keluar. gak baca Dilan 2, gue baca Dilan 1, gue nonton Dilan 1. Anyway, karena kita udah ngomongin buku, sekalian aja kali ya ke pelajaran. Ibu, apa kabar kampusnya, kuliahnya? Alhamdulillah, gitu-gitu aja. Capek gak sih? Capek sih karena sambil kerja kali ya. Gimana perasaannya di semester 2 ini, masuk cuma 2 minggu terus langsung PJJ? Sedih sih sebenarnya. Kangen temen ya? Kangen, iya kangen. Karena kan pas udah kita di rumah kan semuanya pulang nih ke rumah masing-masing. Ada yang balik ke Bekasi, ada yang balik ke Bogor gitu. Terus biasanya tuh yang kayak kita kerjain tugas bareng segala macam. Terus yang kayak biasa kita nge-mall, karena kan kampus kita sebenarnya mall semua tuh. Bener. Jadi kita biasa nge-mall, ngerjain tugas, habis itu balik lagi ke kampus. Sekarang tuh harus sendiri-sendiri gitu sih. Terus kayak ya lebih banyak tugasnya aja sih. Iya sih, call aja. Cuman setelah PSBB ini, setelah semuanya dilakukan virtual, gue makin enak sama virtual. Oh my god. Apalagi saya long distance relationship ya. Lah emang pacar lo di Bandung sayang. Oh my god, demi apa? Iya. Sal, sabar banget, sumpah sedih banget. Ini udah mau masukin bulan ketiga kita tidak bertemu. Sendiri. Nggak lama-lama, terlalu lama. Sudah terlalu lama. Tapi kan ibu nggak jomblo, Bu. sendiri. Saya. Iya sih, nggak mau bahas itu. Anyway, rasanya kayak jomblo. Nggak sih, bukan rasa kayak jomblo, tetap ada. Cuman kayak kalau dalam relationship jadi meaningless aja, ngerti nggak sih?
Iya bisa Gitu. bisa. Ya kayak Tergantung pembawaannya gimana sih. Walaupun kita masih lucu kok dikit. Ya. fotonya virtual gitu kayak layar sama layar gitu. Apa namanya? Tapi ya gue juga udah mulai capek gitu loh ngelihat temen juga dari layar, ngobrol Iya. sama temen dari layar. Tapi ya mungkin sekarang jadi we realize kalau sekarang emang zaman tuh udah teknologi udah semakin maju banget gitu nggak sih, kayak zaman digital semuanya virtual gitu-gitu sampai saking muaknya awak tuh udah kayak stop gitu loh, gue butuh face to face ketemu temen-temen tapi juga nggak bisa guys karena kita harus menaati peraturan pemerintah. Tapi yang gue sadarin ya dari perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi yang kita sangat yang sangat kita puja-puja gitu, kayak teknologi udah maju. Dengan adanya kayak gini menurut gue teknologi tuh nggak ada apa-apanya sih sama dunia nyata, ngerti gak sih lo? Yang kayak iya lo virtual, lama-lama tuh kayak enggak, gue butuh orang aslinya gitu. Iya Ya kan? Gue ngerti. Saking terlalu seringnya lo. Walaupun sebenarnya intinya kayak lo bisa, lo misalnya gue di Jakarta, gue di Bandung, lo di Jakarta, Bisa kita mendekatkan. bisa mendekatkan gitu. Tapi lama-lama tuh kayak Ya gue beda juga butuh, gitu. ya, bener-bener. Gitu Itu sih. bener. Dan apa namanya, mungkin karena manusia itu kan makhluk sosial kan Bu. Jadi kita memang harus berinteraksi sosial kayak gini gitu loh, face to face sama orang. PHI. Masa sih? Manusia adalah makhluk sosial. Oh iya. Mengapa? Iya kayak gitu. Oh ya, Sal kan lu punya cowok nih, ya kan, Kak Jerry ya namanya. Ceritain dong awal ketemu gitu. Aku malu lagi. Cuma gue tuh seneng banget ya. Nih ya, maaf banget gue motong, tapi gue kan punya beberapa, gue punya second account. Terus isinya diisi beberapa temen lah, ada artis, ada bukan juga. Nah selama WFH ini, selama PSBB ini, ada aja yang dapet cowok. Pertanyaan, ketemunya gimana? Kayak maksudnya cinta tuh sekarang bisa virtual juga gitu loh, kayak Waktu Instagram gak sih? iya, maksud Standar gue adalah lewat Instagram. iya, tapi exactly emang beneran lewat Instagram. Cuman kayak how can someone find another person to talk to in this quarantine time meanwhile I'm over here talking with myself. Biasanya Mungkin in the karena mirror. lo tidak membuka jalan itu dan lo tidak membuka pintu itu. Halo, tolong di DM. Gue juga nggak tahu sih Mel, kalau tentang jodoh-jodohan gue nggak tahu ya kenapa. Tapi mungkin karena lo terlalu menutup kali. Atau mungkin sebenarnya ada yang suka sama lo tapi lo nggak sadar. Tapi lo jadinya kayak high friend. Mungkin lo kalau sering bisa, friendzonin bisa. orang kayak lo nggak tahu kalau dia suka sama lo, tapi Ya, kalau jatuhnya ya temen. nggak pertanyaannya gimana cara gue tahu dia suka gitu loh. Karena gue tuh nggak suka banget Gue tahu, kalau kayak nih. IGR gitu. Karena nenek cowok ngedeketin itu tuh pasti palbisnya tuh udah kelihatan banget Mel. tapi kan juga ya maksudnya nggak Berantem ya semuanya kita di juga situ. gitu loh. Iya sih. Anyway, cuman pasti lo ngerasain perhatian lebih gak sih? Kalau lo ngerasain perhatian lebih gitu pasti ya dia sometimes kayak ya udah baik aja intentionnya nggak sih. sih? Dia kan yang tidak membuka option pintu itu Ya untuk cowok enggak, masuk. maksud gue tuh gini loh, kalau misalnya ada cowok nih baik ke gue gitu kan, gini gue tuh kadang tuh tahu gitu loh, kayak udah ketahuan aja intention tuh udah pengen kayak deket gitu. Cuman gue tuh kadang kayak takut aja, kayak kenapa dia mau deket gitu. Hah, ya udah lanjut Bu. Lo kenapa nanya sama gue gak ada orang yang nge-DM lo aja takut? Anyway, gimana Sal? Udah berapa lama sama Kak Jerry? Mau setahun kelas 9 kali ya. Demi 9 bulan. apa? Ini cepet Gila, banget ya. gak kerasa banget loh cuy. Keren banget. Kapan? Pertama ketemu tuh di GBK. Lagi lari. Lari dari kenyataan. Enggak. Lari dari mantan. Ini serius mau ceritain. Iya, terserah. Tapi ya udah gue persingkat kali ya. Kalau Persingkat panjang, aja. Jadi tuh gini ceritanya. Gue kan waktu itu lagi zaman SIMAK UI. SIMAK UI 2019. Nah, gue tuh punya sahabat. Oh iya ya, Julian ya. Gue punya sahabat namanya tuh Sejafira Diva. Dia sih yang Kayak gue sangat tahu nih. Nih, terus dia yang sangat baik dalam hubungan, maksudnya dia yang mempertemukan gue gitu. Jadi tuh gue ke GBK kan dengan konsep dia nemenin dia yang udah nemenin gue belajar, dia nginep di rumah gue dan dia nemenin gue simak, dia nungguin tuh dari pagi Baik sampai sore. banget. Iya. Nah abis itu dia bilang sama gue, Sal kan gue udah nemenin lo nih. Emang dia tuh kayak gak ikhlas gitu ya, minta tolong lagi gitu. Dia bilang, Sal temenin gue yuk abis ini ke GBK nonton cowok gue. Nah cowoknya dia itu atlet baseball Jawa Barat. wow.
Terus I'm gue- listening loh. Iya, terus sebenarnya ya teman-teman gue sampai ngechat gue, salsa di GBK, salsa panas-panasan, salsa ngapain Itu gitu. jam berapa? Nah, jadi si hari itu karena simaknya mundur ke sorean, mereka udah kelar mainnya. Jadi tuh kita nggak nonton, kita nonton besoknya. Gue nelfon nyokap gue, bun aku gantian nginep di Sejaya mau nemenin dia nonton gini semacam. Nonton lah pagi-pagi, datang tuh ke GBK, abis beliin makanan segala macam kan buat pacarnya gue nyetir. Datang lah ke GBK dua-duaan nih, terus gue yang kayak, aduh gue nggak pernah banget gini-gini, gue nggak ngerti baseball, gue nggak tahu apa-apa, terus gue nonton. Dan itu bener-bener kan kalau GBK tuh lapangan baseball tuh kayak apa, tribunnya tuh kan letter L gitu ya, kayak pokoknya gini deh, begini nih bentukannya. Dia apa gimana sih? Ya pokoknya begitu ya. Iya. Ini lapangan, ini penonton ini di sini. Iya, gitu. terus? Nah, pas gue jalan ke sini banyak atlet-atlet lain gitu mungkin yang sebelumnya kan. Terus gue sama saja takut lah, gue kayak jajan mager nih lewat ini cowok-cowok semua. Muter lah, kita duduk di sini tuh bener-bener cuma berduaan doang di tribun itu. Nonton pacarnya. Nonton Kak. pacarnya sejak. Terus gue nonton yang kayak, aduh gue gak ngerti apa-apa gitu. Terus single kan, terus single. Single ready to Minggu. Sebenarnya nggak ada niatan. Nggak ada Terus gue niatan. ngomong sama cowok gue lagi. Gue ngomong sama saja, aduh kangen nih punya pacar atlet gitu. Oh lu pernah tapi punya pacar? Oh atlet. yang sebelumnya gitu. Maksudnya kangen aja kayak punya euforia yang gue nggak ngerti, tapi gue ngerasain euforianya gitu yang kayak, aduh pacar gue harus menang nih, pacar gue harus menang, karena padahal Oh gue my juga kagak God. ngerti. Terus Terus akhirnya gue ngomong lah ke sahabat gue, kangen nih punya gini-gini. Terus gue googling atlet ganteng Indonesia demi terus atlet ganteng Indonesia. Terus gue, ini lucu nih terus kayak, si ini ada satu atlet yang nge-DM gue. Hai Jer, maafkan aku ya Jer. Ada satu atlet yang pernah nge-DM gue, tapi udah lama. Pemain apa nih bola? Ada lah, gue nggak tahu kan, gue nggak tahu. Siapa? Gini. Enggak sih, sebenarnya dia minta tolong, tapi dia nge-DM gue, dia minta tolong, dia ada kerjaan something lah gitu. Terus gue ngeliat, ini lucu, tapi kayak udah gitu kan. Terus gue ngeliat lagi di Google, nggak ada nih, maksudnya nggak ada yang masuk tipe gue lah gitu. Terus udah nih selesai kita nonton, gue di situ gue berkenalan sama si pacarnya, karena kan mereka orang Bandung kan. Terus pacar gue, sahabat gue juga kuliah di sana. Nah gue ngajakin si sahabat gue ini ngajakin dia makan malam. Nah ada cerita lucunya sebenarnya. Aku tuh emang aneh dikit. Sebenarnya aku juga udah deket sama cowok saat itu. Iya. Si anak itu. Ya, nah, gue tuh mau makan malam sama dia, sama si Seja dan pacarnya. Karena Seja mau mandi, pacar mau mandi Sweat dulu, niche. balik ke mes, gue cuci mobil dulu lah ceritanya sambil nungguin dia mandi nih di mes. Pas cuci mobil, gue lagi siapa saja? si pacarnya kan abis Oh, iya. abis tanding. Oh iya bener. Kok gue ceritain gue deg-degan ya. Seru banget, lucu banget. Terus udah gitu ya udah, pas lagi cuci mobil, gue tuh lagi main game. Karena gue udah kelaparan, gue makan duluan di situ. Padahal kita mau makan malam, tapi gue udah lapar banget, gue nggak kuat nggak makan seharian. Akhirnya gue makan mie, kalau nggak salah cuman mie doang. Cuman mie doang. Berapa kalori tuh kalau gue yang makan? Nah posisinya itu, ini tempat cuci mobil nih, ini restorannya. Gue tuh duduknya ngebelakangin Pintu restoran. pintu masuk ke restoran itu. Gue lagi main game, tiba-tiba Seja bilang, "Sal, nanti si Jerry mau ikut ya." Terus gue, Siapa tuh? sorry gue lupa. Waktu di GBK itu si Seja ngomong, "Sal, itu namanya Jerry, kata orang-orang dia ganteng." Nah cowok gue kan catcher tuh yang nangkep. gini cetak gitu. Kan ngebelakangin ya, posisi gue tuh ngebelakangin. Oh jadi lu nggak tahu? Iya, terus dia kan pakai atribut repot. Bukannya topi doang? Oh ya. Dia bukannya Oh iya dia kayak- pakai ginian Iya kayak. gitu kan. Terus gue kayak di jauh kan sih, apaan sih nggak kelihatan gitu, yang gue lihat cuma punggungnya doang. Ibu minus matanya kali. Jauh beb, kecil-kecil kan orangnya ya dari tribun lagi, tribun. Terus udah gitu gue kayak main game, terus gue cuekin, ya udah. Terus tiba-tiba si Seja ngomong, tuh datang, tengok lah gue. Terus gue, Cakep anjir banget. ganteng lagi gitu. Nah gue tuh gak pernah suka sama cowok duluan. Tapi jual mahal banget ibu. nggak, sebenarnya bukan nggak suka, belum pernah sih. Ada satu cowok tapi dia tuh cowok yang gue dari awal tuh kayak, nih ini nih, ngerti gak sih, kayak gue harus dapet nih yang ini gitu. Tapi gue jual mahal banget. Terus pas gue nggak nyetir, gue tetap main game. Seja yang nyetir mobil gue kan, terus gue kayak tetap cuek, padahal gue deg-degan yang kayak salsa Jerry gitu. Terus gue kayak, oh iya salsa, terus gue main lagi.
badai banget. Dia enak sama gue. Kalau dari point of view dia bilang kayak, nih cewek siapa sih sombong banget tetap main game gitu. Nah terus sepanjang jalan gue mikir kan, aduh kan mau makan sama itu, yang ini gimana nih gitu kan. Padahal belum kenal dan belum ada pikiran kayak gue bakal sama si yang sekarang gitu. Akhirnya terjadi konflik kalau di fanfic gitu terjadi konflik soal pilih yang mana, A atau B. Akhirnya ketemuan lah sama si yang itu tuh yang gue deket. Iya, yang pada saat itu dekat. Sebut aja sama si A gitu ya. Nah udahlah pokoknya intinya gue ketemu karena makannya deket rumah dia, gue ketemuan sama dia. Nah kalau dari point of view-nya Jerry, dia tuh udah males di situ. Kayak ya lah ada cowoknya. Mohon maaf nih out of topic banget, tapi Kak Jerry sendiri bintangnya apa, Bu? Virgo. Gak cocok banget. Astaga. Maaf banget nih. Virgo agak rempong enggak sih? Enggak. Rempong Maaf sih. Virgo. Terus udah gitu kita mau makan di satu tempat. Nah dia tuh palbisnya bisa banget. Jadi gue Palbis ngajak apa? ya? Palbis tuh gimana sih? Dia tuh pokoknya dia ngomongnya tuh bisa banget. Kenapa dia bisa ikut? Jadi si sahabatnya cowoknya Seja ini nawarin ke teman-teman yang lain. Gue mau makan di luar nih, ada yang mau ikut nggak? Teman-temannya nggak ada yang mau ikut. Dia pinter. Dia bilang gini, kalau makannya pagi sore, gue mau ikut deh. Padahal dia tuh cuman ala-ala aja biar dia bisa ikut, tapi dia gengsi, ngerti nggak? Jadi kalau makannya ini dia mau ikut gitu. Nah nanya ke kita terus kita kayak ya udah makan pagi sore aja. Nah ternyata pagi sore tutup. Akhirnya kita makan di dimsum di Kemang. Mejanya tuh bulat beb. Di mana? Di dimsum Kemang, dimsum fest. Oh Fest. bukan ya. Terus. Kan meja bulat. Gue duduk di tengah, kanan gue si A, kiri gue Jerry. Wah gila, demi apa sih? Demi Allah. Seseru itu Sal. Oh my god, itu gue jedak jeduk tau gak sih? terus kenapa hatiku Jujur ya, gue tuh nggak bisa stop nengok dia gitu, ngerti gak sih? Jadi ini sebelah yang lagi dekat tapi arahnya ke sini terus. Iya, kayak aduh pengen nengok mulu. Terus Celing ini juga ngeselin atau enggak? Nah udah nih, terus gue ke kamar mandi, gue bilang sama sahabat gue, sama Seja, dia lucu banget lagi, gimana nih, emang maafin aku ya, yang itu aku tuh gak bermaksud gitu, cuman kayak Yang itu juga udah move on kali cuy, santai lah. gue punya pacar kalau gak salah dia punya deh. Terus udah gitu si gue ngomong, tapi ada si ini gimana, nah temen gue tuh ternyata udah ngomong ke cowoknya kalau gue sama si itu tuh gak ada apa-apa, sotoy banget kan. Terus dia bilang gini, apa mau gue bilangin aja kalau lo bilang dia lucu. Gue bilang ya Allah, muka gue mau taruh di mana kalau lo bilang dia lucu. Terus udah nih pas gue balik dari kamar mandi, si narik kursi gue ngomong gini, Beb kamu duduknya jauh banget sih. Waduh, wow, Gue mata pancing. Oke, mata pancing. Tahu mata pancing nggak? Itu ada di Trans 7 kayaknya. gue sambil ketarik tuh yang kayak muka gue aja, ngapain lo narik gue sih, ngerti gak? Ngomongnya beb lagi, Iya, kayak at least Beb kamu jauh Sal banget gitu sih, kan gitu. Terus gue kayak aduh mati lah, udah hampa nih, udah pupus lah yang ini gitu. Terus ya udah pulang dan gak ada apa-apa. Dan gue nggak memikirkan. Bel lo bete nggak? Enggak, gue kayak ya udahlah gitu. ya udahlah emang berarti bukan Gak jodoh, jodohnya ya. gitu. 2 hari kemudian sahabat gue ngechat gue, Sal, he said you're adorable. Bingung dong gue. Ya pokoknya intinya dia ngomong Perasaan gitu. katanya tadi dia bete. Enggak, kan bingung kak. Hah, apaan nih? Ternyata sahabat gue ngomong ke cowoknya, kata misalnya manggil Bi kalau nggak salah, Bi kata Salsa Jerry lucu, kampret nggak? Dikasih tahu, kan muka gue hilang kayak kan. Enggak Terus lah. akhirnya 2 minggu kemudian gue nonton lagi finalnya mereka. Karena ingin atau karena ada intention lain nih, Bu? Dengan konsep kayak gue tahu nih lo ngomong gue apa, lo tahu gue ngomong apa. Ini seru banget. Ini ceritanya sebentar lagi habis kok, Iya, tenang oke, aja. oke. Nonton lah gue di Rawamangun, pagi-pagi Di mana? Mel di itu Gelora apa? Iya di Veldrom something lah. Oke. Gue nonton pagi-pagi sampai jam 7 malam apa kalau nggak salah di sana. Gue nonton nih mereka main segala macam, menang, terus selesai mereka main, terus dia keluar, ini point of view gue ya, dia keluar udah lepas semua, udah ganti baju kayak pakai celana pendek terus pakai kaos, gue yang kayak ganteng banget lagi gitu, bener-bener kayak ganteng banget, kayak masih keringetan terus banget nih. Tapi gue udah beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh nonton Mas Deka tanding basket kan, antar law firm gitu. Dia naik, keringetan gitu-gitu. Agak pliket ya Pak ya, pengen gue lapin gitu loh bawaannya, kayak lu butuh handuk. Gue tuh suka banget cowok pakai seragam Mel.
menurut gue cowok yang pakai seragam tuh lebih ganteng. Seragam apa nih? Define pilot. Menurut gue misalnya kayak sahabat gue nih pilot. Cowok, menurut gue dia lebih ganteng pasti pakai seragam. Kalau gue liat aslinya kayak biasa kayak aja. rapi gitu ya? Iya, nah gue tuh suka banget cowok-cowok yang kayak misalnya dia lagi tanding pakai baju Jawa Barat gitu. Terus gue kayak suka aja ngeliatnya kayak lebih ganteng gitu. Baju adat Jawa Barat. Baju Lo bete yang ngomong sama gue ya. Maaf ya udah, guys. terus intinya gue selesai gue nonton abis itu makan. Lihat deh, lihat ya cewek tuh kalau lagi ngomongin tentang pacar itu pasti berseri-seri banget guys. Iya kayak gitu lah. Enggak lebih ini gemes. Seru banget. Terus udah gitu ya udah makan. Dan lo tau gak sih abis selesai makanan pertanyaan, jadi sebelumnya udah ngobrol tapi ngobrol basa-basi yang kayak gitu kan. Pertanyaan pertama yang dia lontarin ke gue yang manggil nama Sal, si gak ikut. Terus gue langsung nengok. Ingin ku bunuh pacarmu. Dalam hati gue maksudnya apa nih kayak gini ya. Terus gue bilang ya kalau di luar ya masing-masing aja. Terus gue bilang emang gue emaknya apa yang tahu dia di mana setiap saat, gue bilang kayak gitu. Nah ngeselinnya dia nanya lagi, diperjelas. Ya enggak, kan biasanya kalian selalu berdua. Terus gue bilang mancing. Gue bilang lah, perasaan gue ketemu lo baru 2 kali, lo tau dari mana gue selalu berdua? Bener dong? Wow. Kan 2 kali bertemu. Gila Salsa, lo ini banget ya kayak gitu. Outspoken. Maksud gue yang kayak jujur aja. Ya lo juga baru ketemu gue 2 kali gitu. Iya, gue bilang kayak perasaan lo baru ketemu gue 2 kali, lo tau dari mana? Gue bilang kayak gitu. Terus dia kayak hai, enggak sih cuma nanya aja, dia bilang gitu. Ya udah, nah pas balik kita tuh kalau nggak salah bertujuh sama temen-temen baseball balik tuh karena mereka tadi jalan, akhirnya gue bilang udah naik mobil gue aja, naik mobil sempit-sempitan. Nah, oke. Terus dia sebelah gue gitu, terus gue kayak kayak udah sempit-sempitan di mobilnya tuh, kayak gue sambil mangkuk temen gue. Terus habis itu balik ke lapangan, duduk nih berdua. Nah udah di situ biasa wifi gue sinyal gue mencari wifi, ngerti nggak lo? Gue ngobrolin semua obrolan yang gue bisa omongin. Kayak itu tuh maksudnya apa sih, ngerti sih? Obrolan dia tuh nggak bisa. Iya gue ngerti, maksudnya kayak ini kenapa harus gini, ngomong tentang baseball kan. Iya, dia tuh menurut gue tuh dia tuh bukan tipikal orang yang pintar basa-basi, ngerti gak sih? Jadi harus gue yang kayak itu maksudnya apa sih, itu kenapa sih. Dalam hati gue juga kayak woi ajak gue ngobrol kali, masa gue mulu gitu kan. Terus dia berkali-kali ngusir gue. Ngusir tuh maksudnya bukan ngusir sih, yang kayak Sal, lo gak harus pulang, Sal, lo gak dicariin sama orang tua lo, Sal udah jam 6 lo gak harus pulang. Terus sampai gue kesel kan, gue bilang lo kenapa sih ngusir gue mulu. Terus dia, ya enggak kan lo dari pagi gue gak enak segala macam. Terus gue bilang ya gak apa-apa, gue temenin. Udahlah, hari itu selesai, jam 7 balik, dia tuh langsung ke Bandung. Gue udah kayak oh udah nih sampai sini aja kayaknya. Nah gue jalan ke mobil bareng sama dia, busnya itu sebelah mobil gue. Terus udah tos-tosan, udah bye-bye-bye-an, gue jalan, tiba-tiba dia manggil gue, Sal, apa? Boleh minta nomor teleponnya enggak? Waduh, lucu banget, maaf ya Sal, tapi kayak lucu banget minta nomor telepon, telepon. Soalnya sejarah gue nggak pernah ada yang minta nomor telepon gue langsung. Selalu lewat DM, lewat temen gue, ngerti gak sih, DM dulu. Terus kayak nomor WhatsApp lo berapa gitu kan. Terus gue jawabnya beda gitu, sure, yeah, semua sure. Dalam hati kayak sayang, I love you gitu kan. Terus gue kasih 08. Dan lo percaya gak sih kalau gue gak follow-followan sama dia di Instagram sampai kita pacaran? Ya bisa aja sih, maksudnya kayak karena dia bilang sama gue gak mau kenal lo dari Instagram lo, karena itu yang apa, yang publik mau lihat. I mean, does it matter gitu kayak Terus akhirnya udah gue uring-uringan tuh 2 jam, kok gue gak di chat, gue bilang kok gue gak di chat nih ya, kok lama banget. Gue sampai gue sampai rumah, di Rawamangun gue sampai rumah dia gak ngechat gue. Terus kayak Jojo kok gue gak di chat sih. Akhirnya gue di chat lah, dia di chat. Ya udah gue chat sama dia 2 minggu. Ternyata dia suka naik gunung. Terus gue bilang ya udah yuk 11 sampai 14 mau nggak ke Bromo, kalau lo available aja. Oh ya udah, akhirnya first date ya nawarin siapa? Gue. Akhirnya first date gue di Malang, ketemu gokil, first date-nya di Malang cuy. Tanggal 12 di ulang tahun gue, di atas Bromo dia ngajakin berkomitmen. Yeay. Tunggu, maaf banget, tapi lo ke Bromo sama yang lain juga? Iya. Sama Syafi? Enggak, gue sama Terang sama Daniel. Sama ada mantan manajer gue di manajemen yang lama. Iya, jadi kita berempatan. Seru banget, gemes banget naik gunung. Gue pengen banget sih jujur naik gunung. Bromo ya? Iya, dia bilang ya udahlah ini hadiahnya aja ya.
Lucu banget deh. Hadiahnya sunrise. Kita ke Jakarta pulang naik kereta. Sih sampai kayak bener-bener kayak itu nggak tahu sih, gue suka aja momen itu yang kayak wah, gue nggak pertama kali sih, maksud gue naik kereta sama dia baru pertama kali jadian, terus yang kayak ngerti gak sih, lo berusaha menguatkan semua obrolan yang ada, main ABC 5 dasar lah, karena berjam-jam kan di kereta. 14 gitu ya? 12? Berapa sih, 15 ya? Ya 15 lama. kalau nggak salah. Seru banget. 13. Gemes banget nih. Terus mungkin orang ngeliatnya kayak baru ngepost ini kok kayak udah putus lagi. Padahal gitu. juga banyak yang dia simpan guys. Jadi please stop judging people by their Instagram. Terus kayak page. suka banyak yang bilang, Salsa kok move on-nya cepet banget sih. Menurut Ngana Enggak, maksud gue tuh kayak kirain. ngapain lagi lo lama-lama move on, ngerti gak sih? Gampang Bu, ibu cantik Bu. Bukan, masalahnya gini loh Mel, dengan waktu misalnya nih orang setahun gak bisa move on, ngerti gak sih, kayak lo gak ada improvementnya buat diri lo gitu. Bener. Kayak lo tuh tidak tahu. berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau gue tuh selalu tahu gitu loh, kalau gue nih ya, gue tuh sama yang 2 tahun aja yang lalu putusnya tuh paling cuma 2 kali, ngerti gak sih? Enggak. Kayak putus Maksudnya sekali. selama 2 tahun putusnya baru 2 kali. Dan itu gak pernah jangka panjang gitu loh, paling cuma kayak seminggu abis itu balik lagi kayak gitu. Nah gue tuh selalu, kenapa gue move on-nya cepet, karena gue selalu tahu titik akhir gue. Oh kayak udahlah. Kalau gue udah gak mungkin enak gitu. banget dan gue tahu gak mungkin sama dia, udah gitu. Jadi kayak abis itu gue galau, paling galau cuma seminggu ya. Galau sih, tapi abis itu kalau udah ada teman chat lagi ya udah, ya galau-galau tapi kayak udah ada teman chat lagi Kan gitu. itu bisa dilihat bahwa kayak ternyata temen chatnya juga langsung datang aja gitu, nggak sih, datang sendiri. Nggak tahu sih, terima kasih Tuhan, nggak Ya, apa-apa, alhamdulillah. alhamdulillah Ya, kayak bener, gitu bener. sih. Cuman gue selalu bilang sih kayak ya udah sih, kalau gue move on-nya cepat karena gue nggak suka berlarut-larut dalam kesedihan. Ya udah gitu, doain aja kebahagiaan gue gitu. Bener, iya sih, kenapa sih kalian suka ngejudge, kasihan tahu. Soalnya nih, misalnya lo gak bisa move on 2 tahun, ternyata ada jodoh lo tuh di tahun 1,5 tahun, ngerti gak lo? Lo menutup pintu sama suatu hal yang belum pasti. Buat apa? Kalau ada yang pasti ya Gas, mantap. Bayangkan itu kayak lu tulis dong, itu jadi lirik bisa banget tau. Boleh. Apa Sal namanya, kayak what's the perfect date for you? Naik gunung? enggak sih. Naik motor hujan-hujanan itu lucu kali. belum pernah. Tapi naik gunung karena itu pertama, nggak tahu, karena itu first date dan pertama kali, menurut gue itu perfect date sih. Soalnya kayak lebih berarti aja dan dia rela gitu. Jadi ini ada cerita lucunya. Jadi dia pikir gue tuh mau nipu dia. Nipu apa? Kayak dia pikir kayak nih cewek jangan-jangan nggak ada nih di Malang, ngerti nggak sih? Karena cuman kalian mau mainin ketemuannya gue di Malang. karena kan dia di Bandung. Dan Lucu dia tuh nggak beli tiketnya, dia udah lihat nih naik kereta. Oh ya udahlah gitu. Terus dia udahin gampang lah besok aja. Ternyata dia udah nggak dapet tiketnya dan dia dapetnya ekonomi 15 jam Bandung Malang. Oh my god, jadi Iya tapi kan? lucu banget. Tapi Maksudnya itu dia lucu kayak banget. berani mengorbankan rasa nyaman Iya, walaupun demi bertemu sebenarnya Salsa. kan Jiri tuh 5 tahun di atas gue. Oh iya, seumuran Mas Dek gak sih? 95. 94. Oh, Tuan 95 Mas deh. Dek. Aduh, Mas Sebenarnya ada pro kontranya juga sih, ada minus plusnya juga pacaran sama yang kayak gitu. Anyway, berarti tipe cowok Salsa tuh apa sih? Soalnya nih ya, dari saya lihat mantannya tuh agak bervariasi. Dari Sabang sampai Merauke, orang anaknya Indonesia banget ya. Tapi pernah sama bule, terus Bu? Tapi gue lebih suka Indonesia aja. Karena mannernya bagus. Bukan sih, sebenarnya bukan lebih dari manner atau apapun itu ya, tapi lebih gue kalau physically looknya gue lebih suka Indonesia. Lebih suka yang mas-mas gitu ya. Iya, kayak mas Daripada kayak sir, excuse me. Mendingan kayak mas, gue tuh gitu. tipe gue tuh yang laki banget, penting gak sih sebenarnya ya. Berarti lo mentingin looks juga gak? Ya iyalah Mel, bullshit, tau gak sih kayak kalau orang tuh pertama kali suka karena hatinya, bullshit Mel. Pasti kan dilihat dulu kan, pertama komuk, badan, kaki, kuping, kan pasti ngeliat itu dulu. Kan lo gak mungkin kan ngeliat orang langsung kayak gue tahu lagi nih orang hatinya baik. Bohong gak sih? Bohong gak? Iya kan? Cowok ngeliat cewek apa dulu? Cantiknya dulu pasti kan. Kalau cowok sih gue santai aja ya. Nggak, Maksudnya karena kalau menurut gue first impression, coba misalnya gue kenal nih sama misalnya Bambang. halo Amil. Kalau dari dia ngomong nama doang emang lo tau dia baik nggak kan? Tapi kalau looknya udah oke tuh kayak Tapi gue tuh orangnya talkative banget sih Sal. Jadi gue tiap abis kenalan sama orang tuh pasti gue ajakin ngomong. oh iya, Kayak gue interested ataupun gue kan enggak. nggak bisa ngajak orang ngobrol. Tapi menurut gue, ini kalau menurut gue ya,
daripada ganteng brengsek, gue mendingan yang biasa ya tapi baik gitu. Terus alhamdulillah sekarang dapetnya udah ganteng baik. Ya alhamdulillah, Iya, terima kasih. itu Insya banget. Allah, Alhamdulillah. insya Allah baik. Bener-bener. Kan, insya Allah jodoh. Amin ya Allah, beneran Sal, sumpah. Nanti kalau siapapun nanti akhirnya jadi pagar ayu, oke? Oke, tenang, kalem, oke? kalem. Oke, mantap. By the way, gue kemarin sih, gue kayak beberapa tahun lalu tuh pernah lah deket sama cowok gitu kan, pas lagi kuliah gini. Jadi pas kayak bulan Oktoberan gitu deh, gue deket kan sama Oktober cowok. kemarin? Ya tahun lalu. Terus kayak jalan nih, ya kan, jalan nonton ya normal aja. Terus lagi nonton, habis nonton gue buka HP. Oh my god, gue diteror as in kayak Amel minta VO-nya buat ada satu episode jalan-jalan gitu kan, minta VO-nya ya. Akhirnya ini kan abis nonton, ini pertama kali ketemu cuy. Jadi kita kalau nonton kita satu kampus tapi nggak pernah ketemu karena beda kelas. Terus pertama ketemu abis nonton, boleh ke mobil mau nggak? Kenapa? Ya gue mau take VO. Jadi di mobil kita kayak baru ketemu hari itu 2 jam yang lalu, di mobil berdua nyalain AC. Take VO. Iya, kan samping-sampingan. Dia bener-bener kayak gini doang, ngeliatin terus kayak, "Hey guys, hey happy people, ketemu lagi sama." Terus gue kayak, "Please jangan liatin ya, ini aneh banget." I know. Itu pertama kali ketemu cuy. Terus gue kayak malu banget, maaf ya. Terima kasih sudah sabar. Terus kita kayak Tapi nggak jadi. Tapi menurut gue tuh pendekatan tuh masa-masa paling menyenangkan tau. Oh iya. Bukan berarti sekarang tidak menyenangkan ya, tapi kan maksudnya kayak Masa-masa paling indah. Iya, semakin berjalannya waktu maksudnya udah ada fokusnya sendiri-sendiri gitu. Terus Tapi kan lo sama Kak Jerry bahkan pendekatannya cepet banget. iya 2 minggu kan. Nah sekarang lebih indah dong. Maksudnya pendekatan tuh ya pendekatan sama bulan-bulan awal, ngerti gak sih? Gue tahu deh, pasti pendekatan tuh kayak ada malu-malunya gitu gak sih? Sebenarnya kita enggak, karena kita kagok kali ya, pertama kali ketemu kan langsung di Malang. Bisa jadi. I think that's all guys. Sumpah seru banget ngobrol sama Salsa. Nanti ya kalau misalnya kayak Mel lagi pada komen kayak gitu, kita bikin lagi. Iya, kita bahas tentang love and zodiac tuh, kita berdua suka banget zodiac. Bener banget. Ya nanti udah. kita bahas tentang Leo Virgo dan Leo Oktober apa? Si Oktober apa? Apaan sih orang dia bukan? Kira-kira tebak waktu itu aja. Kalau ini dia apa bintangnya? Oh yang kemarin. Yang mana nih? yang Oktober yang jalan Oktober. Kayak Cancer dia tuh jam. Suka banget tuh gue Leo Cancer. Gue pernah juga deket sama Cancer, nggak pernah jadi Jo. Gue 2 tahun sama Cancer. Nanti kita bahas selanjutnya ya kalau kalian masih mau. Ih, gue sampai gini-gini rambut. I think that's all guys. Thank you so much. Sama ya, gila kita suka banget mainin rambut. Thank you so much guys for listening on my Spotify page atau nonton di YouTube gue. Don't forget to subscribe to Salsa Bila TV. Ya, Iya, alhamdulillah. gokil, selamat lo Sal. Dan juga ya subscribe juga ya guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka gue ngobrol sama Salsa, minta part 2, part 3, part 4 part ya. Ya udahlah. I'll see you guys in another video. Love you. Bye bye. Aus guys.